Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap bahagia. Di video kali ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Pembagian Job Deskripsi di BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Presentasi kali ini disusun oleh Kelompok 2 Kelas Perbankan Syariah Akademisi 5A yang beranggotakan Devi Ayuning Tias, Agus Setiawan, Muhammad Khairul Majid, Alpiana Isro Rahmawati, Indah Tri Astuti, dan Ferry Ika Fatmawati. Selamat mendengarkan. Sebelum memasuki ke materi, kami akan menjelaskan bagian struktur kepengurusan BMT. BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selayaknya sebuah organisasi atau lembaga pasti memiliki kepengurusan. Struktur kepengurusan BMT yang tertinggi adalah RAT atau Rapat Anggota Tahunan, yaitu sebuah forum tertinggi di dalam sebuah organisasi koperasi. RAT juga menjadi forum strategis untuk mempertanggungjawabkan segala upaya yang dilakukan pengurus kepada anggota dan badan pengawas dalam memajukan usaha koperasi selama 1 tahun. Di bawah RAT terdapat pengurus, di bawah pengurus terdapat manajer, dan di bawah manajer terdapat beberapa pengurus seperti customer service, teller dan akunting, manajer funding, serta manajer lending. Struktur kepengurusan BMT yang pertama adalah pengurus. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian pengurus, tanggung jawab pengurus, tugas pokok, serta wewenang daripada pengurus. Pengertian pengurus adalah pemegang mandat yang dipilih, diangkat, serta diberhentikan oleh anggota, di mana pengurus di bawah kekuasaan rapat anggota. Pengurus harus membuat kebijakan yang tidak menyimpang dari AD dan ART, serta hasil keputusan rapat anggota lainnya, dan pada akhir masa jabatannya harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada anggota. Fungsi utama jabatan pengurus adalah melakukan kontrol dan pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas organisasi dalam rangka menjaga kekayaan KJKS BMT dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya. Secara umum, tugas utama pengurus adalah memimpin organisasi, melakukan segala perbuatan hukum atas nama lembaga, serta mewakili lembaga baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, pengurus memiliki beberapa tanggung jawab, antara lain: 1. Bertanggung jawab atas aktivitas KJKS BMT dan melaporkan perkembangan KJKS BMT kepada seluruh pihak terkait melalui mekanisme rapat yang disepakati. 2. Terseleksinya calon karyawan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian karyawan. 3. Terkendalinya aktivitas funding, lending, dan collecting di KJKS BMT, terjaganya kondisi kerja yang aman, nyaman di lingkungan KJKS BMT. Selanjutnya, ada tugas pokok dari pengurus. Yang pertama, bertanggung jawab atas aktivitas KJKS BMT dan melaporkan perkembangannya kepada seluruh pihak yang terkait melalui mekanisme rapat dan reporting lain secara tertulis. Kedua, melakukan penyeleksian calon karyawan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Ketiga, mengendalikan seluruh aktivitas di KJKS BMT. Keempat, menjaga kondisi kerja yang aman dan nyaman di KJKS BMT. Selain memiliki tanggung jawab dan tugas pokok, pengurus juga memiliki beberapa wewenang. Berdasarkan tugas-tugas tersebut, pengurus berwenang untuk
1. Menyetujui dan menolak pengajuan pengeluaran biaya dengan alasan-alasan yang dapat diterima. 2. Menyetujui dan menolak pengajuan pembiayaan hasil rapat komite apabila dianggap dapat merugikan organisasi. 3. Menyetujui dan menolak pengajuan pembelian aktiva tetap. 4. Menyetujui dan menolak pencairan dropping pembiayaan sesuai dengan batasan wewenang. Dengan adanya wewenang-wewenang tersebut, pengurus dapat menjalankan aktivitas dan juga tanggung jawabnya sebagai pengurus, tetapi tetap diawasi oleh rapat anggota yang menjadi struktur organisasi kepengurusan tertinggi dari sebuah koperasi. Baiklah, selanjutnya yaitu pembagian job deskripsi pada bagian manajer. Manajer merupakan salah satu komponen atau bagian yang memiliki peran atau posisi yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya semua kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan itu berada dalam tanggung jawab serta berasal dari koordinasi seorang manajer. Dalam sebuah perusahaan, seorang manajer mempunyai fungsi untuk 1. Melakukan perencanaan, 2. Melakukan pengkoordinasian, dan yang ketiga yang terakhir yaitu melakukan pengendalian atas semua aktivitas yang berada dalam perusahaan tersebut. Jika dalam hal ini perusahaan yang kita contohkan adalah sebuah BMT, sebuah lembaga keuangan, maka tugas manajer adalah yang pertama yaitu menghimpun dana baik dari anggota maupun calon anggota. Kemudian setelah dana terkumpul, maka seorang manajer bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan penyaluran dana tersebut sebagai kegiatan utama perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana sebagai kegiatan produktif. Sehingga dengan adanya seorang manajer ini diharapkan maka kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan itu dapat berjalan dan terkoordinir dengan baik. Semua hal itu ditujukan pada satu tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai tujuan dan mencapai target yang telah ditentukan. Di sini kita dapat mengetahui bahwasanya manajer itu merupakan posisi yang sangat cukup penting dalam sebuah perusahaan, di mana jika diibaratkan sebuah perusahaan itu sebuah kapal, maka manajer di sini adalah sebagai nahkodanya atau sebagai pengendali perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, sehingga tujuan dan target-target yang telah ditentukan itu dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab dan tugas pokok seorang manajer. Sama halnya dengan posisi atau jabatan lainnya dalam sebuah perusahaan, untuk melaksanakan fungsinya maka seorang manajer itu juga mempunyai tanggung jawab dan tugas pokok. Adapun untuk melaksanakan fungsinya, manajer bertanggung jawab atas 1. Tersusunnya sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi. Hal ini mencakup secara finansial maupun non-finansial. Kemudian tanggung jawab yang kedua, seorang manajer juga harus bertanggung jawab atas tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan. Di sini maksudnya yaitu seorang manajer itu harus bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan di awal. Sehingga manajer di sini harus mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap semua kegiatan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga,
seorang manajer mempunyai tanggung jawab atas terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan. Di sini maksudnya yaitu manajer juga memiliki tanggung jawab atas pekerja yang bekerja di perusahaannya. Seorang manajer harus mengawasi setiap pekerjanya agar pekerjanya itu dapat melakukan pekerjaan sebaik mungkin sehingga membawa hal yang positif bagi sebuah perusahaan, terutama untuk meningkatkan atau memaksimalkan nilai perusahaan. Kemudian tanggung jawab seorang manajer yang keempat yaitu bertanggung jawab atas tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target. Di sini peran seorang manajer juga sangat diperlukan untuk selalu menjaga perusahaannya atau lingkungannya itu selalu nyaman, sehingga seseorang ataupun para pekerja yang bekerja di dalamnya pun juga merasa nyaman sehingga dapat bekerja secara maksimal dan target pun dapat diraih dengan baik. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu terkait dengan tugas pokok seorang manajer. Setelah kita mengetahui tanggung jawab dari seorang manajer, maka kita harus mengetahui apa saja tugas dari seorang manajer. Seorang manajer bertugas satu untuk menyusun sasaran jangka pendek maupun jangka panjang serta proyeksi secara finansial maupun non-finansial. Dalam hal ini, seorang manajer dapat melakukan satu, menentukan sasaran dan target jangka panjang dan jangka pendek. Adapun jangka pendek di sini biasanya dalam kurun waktu 1 tahun dan jangka panjang dalam kurun 3 tahun. Kemudian yang kedua, seorang manajer dapat melakukan penyusunan rencana anggaran jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian adapun tugas pokok seorang manajer yang kedua yaitu mengusahakan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini seorang manajer dapat melakukan satu, mengawasi dan memberikan petunjuk serta masukan terhadap upaya dalam pencapaian target. 2. Mengevaluasi seluruh kegiatan dalam pencapaian target. Kemudian yang ketiga, menemukan dan menentukan strategi dalam upaya untuk melakukan pencapaian target. Kemudian tugas pokok yang ketiga yaitu menyelenggarakan penilaian prestasi kerja terhadap karyawan. Dalam hal ini seorang manajer dapat melakukan satu, menetapkan tujuan penilaian prestasi kerja. Maksudnya yaitu apa saja sih batas-batas ataupun ukuran yang dapat dijadikan untuk menilai seseorang pekerja itu dapat dikatakan berprestasi atau tidak. Kemudian yang kedua, seorang manajer dapat melakukan penilaian prestasi kerja terhadap karyawan dengan baik. Maksudnya yaitu seorang manajer melakukan penilaian terhadap kinerja karyawannya. Kemudian tugas pokok manajer yang selanjutnya yang keempat yaitu mengusahakan tercapainya lingkungan kerja yang nyaman untuk semua karyawan yang berorientasi pada pencapaian target. Dalam hal ini tugas manajer yaitu satu, memperhatikan keluhan atas pelayanan terhadap anggota. Kemudian yang kedua, manajer dapat melakukan pengevaluasian terhadap pola hubungan bila diperlukan. Maksudnya pola hubungan antar sesama karyawan ataupun antar karyawan dengan pimpinan ataupun pihak-pihak yang terdapat dalam perusahaan terhadap pihak eksternal perusahaan. Nah, berikut adalah beberapa contoh tanggung jawab serta tugas pokok dari seorang manajer. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi materi mengenai Customer Service Officer dan Public Relation.
Fungsi utama jabatan Customer Service Officer atau bisa disingkat CSO dan Public Relation atau disingkat PR adalah memberikan pelayanan prima kepada anggota sehubungan dengan produk funding atau simpanan yang dimiliki oleh KJK SBMT. Dalam hal ini simpanan biasa, simpanan berjangka, dan produk-produk lainnya. Merencanakan, mengarahkan, mengontrol, serta mengevaluasi seluruh aktivitas sekretariat kelembagaan untuk kepentingan kerja KJK SBMT. Kemudian, adapun tanggung jawab CSO dan PR sesuai dengan fungsi utamanya di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pelayanan yang memuaskan atau service excellent kepada anggota BMT. Yang kedua, mengarsipkan seluruh dokumen-dokumen simpanan, dokumen lembaga, dokumen pembiayaan, serta dokumen penting lainnya. Yang ketiga, mengarsipkan surat masuk dan keluar serta notulasi rapat. Yang terakhir, menyelenggarakan seluruh aktivitas rumah tangga BMT yang mendukung aktivitas BMT. Kemudian, Customer Service Officer dan Public Relation bertugas untuk yang pertama, menyelenggarakan aktivitas kehumasan dengan pihak-pihak eksternal baik organisasi, publik maupun pemerintah untuk membangun image dan kredibilitas. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan yang memuaskan kepada anggota. Yang ketiga, mengarsipkan seluruh dokumen simpanan, dokumen lembaga, dokumen pembiayaan, serta dokumen penting lainnya. Yang keempat, mengarsipkan surat masuk dan keluar serta notulasi rapat. Yang kelima, menyelenggarakan seluruh aktivitas rumah tangga yang mendukung. Yang keenam, menyelenggarakan absensi kehadiran karyawan dan dokumentasi hasil penilaian seluruh karyawan serta pengajuan gaji. Yang ketujuh, melakukan pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening simpanan serta mutasinya. Yang kedelapan, melakukan pengarsipan bukti simpanan. Dan yang kesembilan, menyusun laporan tentang perkembangan simpanan anggota. Pembagian job deskripsi yang selanjutnya yaitu teller dan akunting. Teller adalah petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima transaksi, simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan lain perbankan kepada nasabah yang diproses oleh teller. Harus dicap dengan mesin validasi atau teller stamp sebagai tanda sah dalam suatu dokumen transaksi. Sedangkan akunting adalah kegiatan proses yang sistematis dalam mengumpulkan data, menganalisa, dan melaporkan informasi tentang keuangan. Fungsi utama dari jabatan teller dan akunting adalah mengelola administrasi pembiayaan dari pencairan hingga pelunasan, membuat surat-surat perjanjian pembiayaan, dan merencanakan serta melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai. Tanggung jawab dari jabatan teller dan akunting yang pertama yaitu terselesaikannya laporan kas harian dan mingguan, yang kedua terjaganya keamanan kas, yang ketiga tersedianya laporan cash flow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi, yang keempat penyiapan administrasi pencairan pembiayaan atau dropping, yang kelima pengarsipan seluruh berkas pembiayaan, dan yang terakhir pengarsipan jaminan pembiayaan. Tugas pokok dari jabatan teller dan akunting adalah yang pertama, menyelesaikan laporan kas harian, yang kedua, menjaga keamanan kas, yang ketiga, menyediakan laporan cash flow harian, yang keempat, menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan atau dropping dan melakukan proses dropping, yang kelima, mengarsipkan seluruh berkas pembiayaan, dan yang terakhir, membuat akad pembiayaan maupun perjanjian terkait lainnya. Selanjutnya, wewenang dari jabatan teller dan akunting yang pertama, menerima transaksi tunai dan transaksi-transaksi yang terjadi, yang kedua,
memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada. Yang ketiga, mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan manajer. Yang keempat, menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat. Yang kelima, meminta pertanggungjawaban keuangan kas kecil jika batas waktu pertanggungjawaban telah tiba. Dan yang terakhir, memberikan nomor rekening anggota pembiayaan. Job deskripsi pada BMT yang selanjutnya yaitu marketing funding. Marketing funding adalah suatu fungsi jabatan pekerjaan yang mempromosikan dan juga menghimpun dana dari anggota atau masyarakat. Kemudian biasanya mereka mendapatkan daftar nama yang berpotensi untuk menitipkan dananya pada koperasi. Fungsi utama jabatan marketing funding adalah menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menghimpun dana anggota dan calon anggota. Kemudian, tanggung jawab marketing funding antara lain yang pertama, memastikan target funding tercapai sesuai dengan rencana. Yang kedua, membuka hubungan dengan pihak luar dalam rangka funding. Yang ketiga, tersosialisasinya produk-produk funding pada anggota dan calon anggota. Yang selanjutnya, tugas-tugas pokok marketing funding adalah yang pertama, memastikan target funding tercapai sesuai dengan rencana. Hal itu dilakukan dengan cara yang pertama, bersama dengan manajer menyusun target funding. Yang kedua, melakukan funding sesuai dengan rencana yang disepakati. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan. Tugas pokok yang kedua, membuka hubungan dengan pihak luar dalam rangka funding. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menghimpun informasi dan mendata peluang-peluang untuk mengakses dana dari pihak yang dapat bekerja sama. Yang kedua, mengakses pihak-pihak yang berpotensi dalam membantu penggalangan dana masyarakat. Tugas pokok yang ketiga, mensosialisasikan produk-produk funding. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan promosi dan sosialisasi atas nama KJKS BMT, serta memasarkan produk-produknya. Yang kedua, mengusulkan produk-produk yang menarik yang berkaitan dengan aktivitas KJKS BMT. Yang selanjutnya, wewenang marketing funding. Wewenang marketing funding ada 3. Yang pertama, memberi usulan untuk pengembangan produk funding manager. Yang kedua, mensosialisasikan produk untuk keperluan penghimpunan dana. Dan yang ketiga, melakukan funding sesuai dengan tugas yang diberikan. Untuk job desk yang terakhir adalah marketing lending. Marketing lending adalah sebuah fungsi pekerjaan di dalam dunia perbankan yang secara garis besar bertugas untuk menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun oleh marketing funding kepada masyarakat, lembaga atau instansi, ataupun pihak swasta dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Fungsi dan tanggung jawab marketing lending. Pertama, kami akan menjelaskan tentang fungsi utama jabatan marketing lending. Di antaranya adalah yang pertama, melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan, serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan. Fungsi utama yang kedua adalah menjemput setoran angsuran pembiayaan dari setiap anggota. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawab dari jabatan marketing lending, di antaranya yang pertama, memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses, memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan, dan mempresentasikannya dalam rapat komite. Untuk tanggung jawab yang kedua adalah mengevaluasi seluruh permasalahan
yang berkaitan dengan angsuran pembiayaan, menyelenggarakan administrasi pembiayaan dan pencairan hingga pelunasan, memastikan angsuran yang harus dijemput oleh petugas dan ditagih sesuai dengan waktunya. Kemudian untuk tanggung jawab yang terakhir adalah memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke BMT. Tugas dan wewenang marketing lending. Tugas pokok dari jabatan marketing lending diantaranya adalah yang pertama, memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses. Di antaranya meliputi pertama, melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan. Yang kedua, melakukan pengumpulan informasi mengenai calon anggota melalui kegiatan wawancara dan on the spot atau kunjungan lapangan. Yang ketiga, mengupayakan kelengkapan syarat yang dibutuhkan dari calon anggota. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi seluruh permasalahan yang berkaitan dengan angsuran pembiayaan yang meliputi 1. Monitoring dan supervisi isi permasalahan pembiayaan. Yang kedua, mencari dan memberikan solusi dari permasalahan pembiayaan yang ada. Kemudian untuk yang terakhir adalah memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke KJKS BMT yang meliputi diantaranya yang pertama adalah menghitung uang yang dijemput, yang kedua membuat daftar angsuran seluruh anggota tentang setoran uangnya, yang ketiga adalah menyerahkan kepada teller dan memastikan seluruh setoran tidak ada yang tertinggal dan tidak terjadi selisih antara catatan dengan uang yang diserahkan. Kemudian yang terakhir adalah wewenang dari jabatan marketing lending. Di antaranya yang pertama, memberi usulan untuk pengembangan pasar kepada manajer. Dan yang terakhir adalah menentukan target lending bersama dengan manajer. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.